Baik, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, dimohon perhatiannya dan dimohon untuk tetap tenang karena acara akan kami mulai. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, Ibu Insinyur Helati, MT PhD, beserta para jajarannya. Yang kami hormati, guru kita bersama, Ustadz Abdurrahman Dani LC. Yang kami cintai dan sayangi, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Pertama-tama, yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul, melakukan silaturahmi walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Selawat serta salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada pemimpin kita, kekasih kita, baginda kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman Fauzi, Master of Ceremony yang akan membimbing acara demi acara pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Acara pertama yakni pembukaan. Acara kedua laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Reza Diharja, SSIMT. Acara ketiga yakni sambutan Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, Ibu Herliati MT PhD, sekaligus membuka acara pada hari ini. Acara keempat, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Gilang Lukman Hakim dan Bapak Dodi Guntama. Acara kelima, ceramah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Ustadz Abdurrahman Dani LC, dan akan dipandu oleh Saudara Gilang Lukman Hakim. Acara keenam, yakni tanya jawab. Acara ketujuh, foto bersama. Dan acara terakhir, yaitu penutup. Para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba saatnya kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, acara ini adalah acara yang baik. Mari sama-sama kita buka dengan hal yang baik pula, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan membaca basmalah di awal acara pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua, dan acara pada hari ini lancar dari awal sampai akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, mari sama-sama kita memasuki acara kedua, yaitu laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Reza Diharja. Kepada Bapak Reza Diharja, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah kita semua bisa dipertemukan lagi di majelis ilmu yang insya Allah diridhoi olehnya. Salawat dan salam dengan perantara Allah tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kita semua para pengikut ajaran Rasulullah sampai akhir zaman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Hayyakumullah. Yang terhormat saya sampaikan kepada para pimpinan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, Ibu Dekan, Ibu Herliati, MT PhD, beserta jajarannya, dan juga guru kita, Bapak Ustadz Abdurrahman Dani LC, yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita di Zoom meeting ini. Dan juga para hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai Ketua Panitia ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan para hadirin semuanya telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara kajian akbar ini dengan tema Sehat Badanku Berkah Puasaku di Masa Pandemi. Kita saksikan bersama bahwa antusiasme peserta sangat tinggi dengan banyaknya peserta yang hadir saat ini lebih dari 50 orang.
live via Zoom meeting, YouTube maupun menyaksikan secara offline, menyaksikan bersama-sama. Dan juga peserta berasal dari berbagai macam kalangan, baik akademisi maupun umum. Harapan kami, saya juga bahwa kegiatan ini tidak hanya berlangsung pada hari ini saja, namun juga dapat berlanjut di hari-hari di waktu-waktu yang akan datang. Dan kepada para peserta, saya ucapkan selamat menyimak penjelasan dari Pak Ustadz Abdurrahman Dani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Reza DHG SSMT yang telah menyampaikan laporannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, Ibu Herliati MT PhD, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat petunjuk, kesehatan dan limpahan rezeki kepada kita semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati para hadirin kajian pada hari ini di Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati guru kita yang telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita hari ini, Al-Ustadz Abdurrahman Dani LC. Terima kasih Pak Ustadz. Yang mana ya di tengah-tengah kesibukan Ustadz masih sempat meluangkan waktu di sini guna berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua yang hadir di sini. Tema yang akan diangkat sangat menarik menurut saya, sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu sehat badanku, berkah puasaku di masa pandemi. Amin ya, mudah-mudahan. Untuk itu, kepada semua hadirin, selamat menyimak tausiah yang akan dipaparkan nanti oleh Al-Ustadz. Dan harapan saya semoga kegiatan ini dapat menambah pengetahuan serta pengalaman kita, serta yang paling penting kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi harapan saya, semoga silaturahim yang telah terjalin dengan Al-Ustadz dapat terus dipertahankan dengan izin Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja sambutan dari saya karena kita sebentar lagi akan mendengarkan tausiah yang mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan mempertebal keimanan kita semua. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah tentunya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, Ibu Insinyur Herliati MT PhD. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Gilang Lukman Hakim dan Bapak Dodi Guntama. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, makanlah segala yang dihasilkan dari bumi ini, yang halal dan yang baik-baik. Dan janganlah kamu ikuti jejak langkah setan, karena setan adalah nyata-nyata musuh bagimu. Setan mendorong kamu untuk berbuat jahat dan keji, dan mengucapkan sesuatu yang tidak kamu ketahui dengan membawa asma Allah. Bila mereka diperintahkan, ikutilah petunjuk yang diturunkan Allah. Mereka akan menjawab, kami hanya tunduk kepada warisan nenek moyang kami. Meskipun nenek moyang mereka tidak mengerti apapun dan tidak pula mendapat petunjuk. Orang-orang kafir itu bagaikan pengembala yang memanggil gembalanya, yang sama sekali tidak dapat menangkap kecuali panggilan dan suara. Mereka tuli, bisu, dan buta. Mereka tidak dapat menangkap pengertian. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Kalau betul-betul hanya kepadanya kamu menyembah. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan kepada saudara Gilang Lukman Hakim dan Bapak Dodi Guntama atas pembacaan kalam ilahi dan sari tilawahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada pembaca dan kita selaku pendengarnya. Amin amin rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, tiba saatnya kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu ceramah agama yang bertemakan Sehat Badanku Berkah Puasaku di Masa Pandemi, yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Ustadz Abdurrahman Dhani LC, dan akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Gilang Lukman Hakim. Untuk mempersingkat waktu, kepada Saudara Gilang, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd.
Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Yang mana kalau kita hendak menghitung-hitung nikmatnya, tentulah kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan semoga kita semua kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, perkenalkan saya Gilang Lukman Hakim akan bertindak selaku moderator dan memandu jalannya acara pada kajian akbar kali ini. Untuk itu selama kajian berlangsung, kepada para jamaah sekalian diharapkan untuk menonaktifkan suaranya agar tidak mengganggu jalannya acara, dan nantinya pada akhir sesi materi bagi para jamaah yang hendak bertanya maka akan kami persilahkan untuk bertanya melalui kolom chat. Bagi 5 penanya beruntung nantinya insya Allah akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia, yakni berupa buku yang ditulis langsung oleh pemateri kita, Al-Ustadz Abdurrahman Dhani Hafizahullah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di pagi yang berbahagia kali ini, sebelum kita bersama-sama mendengarkan ceramah dan bimbingan dari Al-Ustadz, saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Darul Hadis Damat Yaman pada tahun 2004 hingga 2007. Kemudian pada tahun 2007 hingga 2014, beliau bermulazamah dengan Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i Al-Adani rahimahullah. Beliau merupakan seorang praktisi tibbun nabawi, general practitioners, herbalis, dan pengobatan alternatif di Indonesia sejak tahun 2002 hingga 2003, kemudian hingga 2004 hingga 2017 di daerah Yaman Utara dan Selatan. Dan saat ini Al-Ustadz aktif mengisi kajian di wilayah Jabodetabek dan juga di daerah Jawa Timur. Selain itu, Al-Ustadz juga aktif nulis buku dan alhamdulillah buku tersebut sudah rilis sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, para jamaah sekalian, kami ingatkan sekali lagi, mari sama-sama kita catat poin-poin penting pada kajian kali ini, dan mari sama-sama kita luruskan niat untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi kajian dari Al-Ustadz Abdurrahman Dhani Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran. Taib, alhamdulillah, jazakumullah khair. Akhi Gilang Lukman Hakim, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kami ucapkan terima kasih kami ya kepada Ketua, Bapak Ketua, Pak Reza, juga kepada terkhusus Ibu Dekan, Ibu Herliati, Ibu Insinyur Herliati, yang mana beliau adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya. Alhamdulillah sudah mengundang kami, mempercayakan kami untuk mengisi materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Dan Ustaz. sama-sama, dan semoga Allah limpahkan kepada Ibu, kepada panitia, juga kepada hadirin semua, agar Allah berikan keberkahan kepada Anda semua, Allah berikan kesehatan kepada Anda semua, dan Allah berikan limpahkan cintanya Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai hambanya, yang cinta bukan hanya Allah. Semua makhluknya diperintah oleh Allah untuk mencintai semua hambanya. Maka semua kita semoga termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu kajian, tentunya kajian ini yang merupakan request dari panitia bersama tim dengan persetujuan Ibu Dekan tentunya, dengan tema Sehat Badanku, Berkah Puasaku di Masa Pandemi. Sebenarnya buku ini kalau mau kita bisa jadikan buku, Masya Allah. Judul ini kita bisa jadikan buku tersendiri. Di musim pandemi sebenarnya bimbingan Nabi sangat banyak sekali. Di musim pandemi tetap kita posisinya di tengah. Kita punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu dunia dan akhirat, ya, Rasulullah selalu mengajarkan di tengah. Ya, bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wat tafrid. Antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Juga di musim wabah juga demikian. Kita punya tawakal. Dan tawakal ini harus di tengah dengan tawakal yang diajarkan Nabi SAW. Yang mana syarat tawakal itu pertama, i'timad 'ala Allah. Bersandar kepada Allah, yaitu hati kita bersandar. Nggak boleh kita bersandar kepada masker, nggak boleh kita bersandar kepada dokter, kepada vaksin. Namanya bersandar hati itu hanya kepada Allah.
Kemudian syarat yang kedua, tawakal adalah beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rahman, Allah Rahim. Allah memberikan musibah berupa wabah bukan untuk mencelakakan kita. Tapi Allah Rahman Rahim, tahu namanya Rahman Rahim, Allah berikan musibah wabah ini untuk apa? Untuk menguji keimanan kita dan kesabaran kita. Dan syarat yang ketiga, al-ittikhad bil asbab. Mengambil sebab, ini penting. Mengambil sebab diantaranya apa? Silahkan mengambil sebab. Kita pakai masker, mengambil sebab. Kita menjaga jarak, mengambil sebab. Kita minum suplemen misalkan, juga termasuk mengambil sebab. Ya, kita menjaga fisik kita dengan olahraga, juga termasuk mengambil sebab. Ada yang sebagian pakai minyak kayu putih, juga mengambil sebab, silahkan. Sah-sah saja. Ini sebab-sebab duniawi, sebab-sebab hissi yang kita rasakan di dunia. Tapi ada satu sebab yang dilupakan oleh kita. Ya, satu sebab ini kadang kita lalai. Sering dipasang poster di jalan dengan judul harus pakai masker, kalau nggak akan didenda. Ya, kita semua pakai masker, jaga jarak misalkan. Tapi ada satu sebab yang lebih penting dari semua sebab ini, yaitu apa? Arruju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Taubat. Karena Allah berikan musibah, Allah berikan wabah. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan, apa sebab Allah turunkan wabah? Lintishari zina wal fawahish. Karena sudah perbuatan zina menyebar, merajalela. Zina mata, ya, kemudian zina kemaluan, sudah merajalela. Dan jika kemaksiatan sudah merajalela, saat itu Allah turunkan wabah. Dan wabah COVID bukan sejarah yang baru dalam Islam. Sekitar tahun 200 Hijriah, di negeri-negeri Arab, di Mesir dan beberapa negeri yang lainnya, Allah berikan wabah, ya, wabah yaitu Allah berikan batuk, pilek pada waktu itu dan meninggal ratusan ribu manusia pada waktu itu. Juga ya, ini disebutkan dalam kitab Al-Mudhish. Juga disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah tahun 425 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 1001 Masehi, terjadi wabah di kota Baghdad di Irak. Ya, pada waktu itu disebut dengan wabah Al-Khawaniq. Kenapa disebut wabah Al-Khawaniq? Karena orang yang kena Al-Khawaniq, Khawaniq seperti tercekek. Orang yang kena Al-Khawaniq waktu itu apa? Terkena pilek, terkena demam, sulit bernafas, batuk, persis seperti COVID. Bukan sejarah baru dalam Islam. Dan yang meninggal dalam 1 bulan, 90.000 jiwa. Dalam 1 bulan, 1 kota meninggal. Demikian alhamdulillah. Kita mengambil sebab, dan sebab ini jangan dilupakan. Sebab yang tadi kita ambil. Masker, jaga jarak, social distancing ketika ada yang sakit, isolasi mandiri. Itu sebenarnya ajaran dari Nabi. Dan Nabi sudah bersabda, kata Nabi SAW, La yuridana mumridun an musihin. Jangan campur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Kalau sudah pilek, sudah nggak usah keluar rumah. Silakan isolasi diri Anda. Ini bimbingan dari Nabi SAW. Jaga jarak, juga bimbingan dari Nabi SAW. Ketika ada sahabat dari Bani Thaqif, ya, yang disinyalir Bani Thaqif ini ada yang terkena wabah lepra waktu itu. Kemudian dia ingin datang kepada Nabi untuk mengikrarkan Islamnya, baiat kepada Nabi SAW. Setelah Nabi mendengar kabar, kemudian dia datang, apa kata Nabi? Irja' faqad baya'na. Pulang kamu. Baiat kamu sudah diterima, Islam kamu sudah diterima. Berarti apa? Nabi bisa jadi di sini nggak mau salaman, jaga jarak. Subhanallah. Dan di sini ini sudah dibimbing oleh Nabi SAW. Ya, tetapi tawakal tadi dengan 3 syarat tadi kita mengambil sebab. Dan sebab di sini jangan terlalu ekstrem kanan, jangan terlalu ekstrem kiri. Ekstrem kanan berlebih-lebihan. Sampai selama musim pandemi nggak pernah buka jendela. Selama musim pandemi nggak pernah keluar rumah. Sampai timbul akhirnya was-was dan paranoid. Menuduh semua tetangganya di perumahan, tetangganya di rumah dia, semuanya sudah positif COVID. Ini karena apa? Ekstrem kanan. Takutnya berlebihan. Ada yang ekstrem kiri. Siapa ekstrem kiri? Sama sekali nggak mengambil sebab. Ya, sudah tahu ini daerah sudah
zona hitam, dia masih masuk ke zona hitam, nggak pakai masker lagi. Nah, dan sudah jelas dilarang masuk, dia tetap masuk. Ini contoh tidak mengambil sebab. Kita ngambil sebab dan tawakal itu di tengah. Ngambil sebab, jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Demikian rahmatullah jami'an. Yang terpenting taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah nggak akan merubah kondisi suatu kaum kecuali sampai kapan? Sampai kaum tersebut merubah kondisi mereka. Sekarang kita ini suatu kaum. Kita ini sedang kena wabah. Allah nggak akan merubah kondisi kita kecuali juga apa? Allah, jika kita merubah kondisi kita dari maksiat yang wabah diturunkan karena maksiat kita, maka kita harus rubah diri kita sehingga Allah angkat wabah ini. Nah, Allah akan angkat wabah ini. Ini paling penting. Taubat siapa? Pemimpinnya. Ya, rakyatnya, taubat. Yang koruptornya dari atas, bawahan sampai atas, semua taubat. Yang mereka suka berzina, semua taubat. Orang atas ataupun orang bawahan. Semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi. Kalau kita tanya, sampai kapan wabah ini? Jawabannya, sampai kita tobat semua. Sampai kita mengangkat diri kita dari perbuatan maksiat. Sampai Allah habiskan dosa-dosa kita, Allah akan angkat. Ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepada yang maha hidup, enggak pernah mati selamanya, yaitu bertawakal kepada Allah. Ya, bukan tawakal kepada obat, bukan tawakal kepada dokter, bukan tawakal kepada terapis dan lain sebagainya, tapi tawakal kepada Allah. Wabah COVID akan Allah angkat. COVID akan Allah binasakan. Manusia juga akan Allah angkat. Ya, ruh mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tawakal kepada Allah, sama sekali Allah nggak akan pernah mati selamanya. Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk. Allah yang menjaga kita. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal jangan diartikan yaitu tidak mengambil sebab. Ini keliru. Seperti seseorang berangkat ke pasar mau belanja, dibiarkan kuncinya di pasar. Saya tawakal kepada Allah. Masuk ke pasar, keluar-keluar motor sudah hilang. Ini namanya tawakal yang cacat, nggak sempurna. Orang yang tawakal kepada Allah mengambil sebab biar gak kena wabah. Ada sebabnya. Nah, ada sebabnya. Barakallahu fikum. Di antara sebab adalah puasa. Masya Allah. Judul ini sangat bagus. Sehat badanku, berkah puasaku di musim pandemi. Ternyata puasa ajaib. Di musim wabah. Di saat seseorang takut dengan wabah. Di saat wabah ini betul-betul membuat kita yaitu terhimpit. Baik dunianya, urusan dunianya, pendapatannya, ya nggak bisa silaturahmi, nggak bisa, terhimpit kita. Ternyata puasa ini punya Masya Allah. Hikmahnya sangat banyak. Ya, hikmahnya sangat banyak. Rahman wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian itu puasa. Sebagaimana umat-umat sebelumnya diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, atas umat sebelumnya untuk berpuasa. Agar apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Puasa umat sebelumnya sudah diwajibkan pula. Orang Nasrani, orang Yahudi juga punya tata cara puasa. Nah, juga para nabi-nabi sebelumnya juga membawa syariat puasa, tapi puasanya nggak sama dengan tata cara puasanya Nabi. Orang Nasrani, orang Yahudi kalau puasa nggak diterima di sisi Allah. Kenapa? Pertama, karena syariat Nabi sebelumnya sudah dihapus, ditutup dengan syariat Nabi Muhammad. Kedua, karena apa? Karena tata cara puasa di masa lalu nggak sama dengan tata cara puasa Nabi Muhammad. Sebagaimana kaidah usul fiqh, syar'u ma qablana syar'un lana idza wafaqa syar'una, ay syar'u nabiyyina. Syariat umat terdahulu akan menjadi syariatnya di umat ini kalau syariat umat terdahulu mencocoki syariatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau puasanya umat terdahulu nggak seperti puasanya Nabi Muhammad, nggak diterima juga. Nah, subhanallah ini penting. Nah, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini agar kita dijauhkan dari kemaksiatan. Takwa di sini agar iman kita semakin kuat. Ya, ditambah kekuatan iman dengan mendatangi ketaatan kepada Allah, ditambah kekuatan iman untuk menjauhi kemaksiatan.
dijaga dari dosa-dosa. Tattaqun, dijaga. Dan di sini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahkan juga dijaga tubuh Anda dari penyakit. Nah, la'allakum tattaqun. Bukan hanya iman yang dijaga, fisik kita juga dijaga ternyata. Nah, fisik kita, roh kita, hati kita, badan kita dijaga. Nah, dan dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan sesungguhnya dengan kalian berpuasa itu lebih baik, paling baik untuk kalian jikalau kalian mengilmuinya. Masya Allah. Sekarang kita mau berusaha mengilmui. Ya, mengilmui tentang puasa kenapa lebih baik kata Allah. Kenapa puasa lebih baik? Jikalau apa? Kita mengilmuinya. Termasuk di musim pandemi. Kok ternyata puasa lebih baik di musim pandemi untuk kita? Kenapa demikian? Rahmatullah. Ini kita bahas. Adapun orang-orang penggembos iman, mereka mengatakan musim pandemi nggak usah puasa. Ini sempat menjadi viral ucapan ini. Musim pandemi nggak usah puasa. Kenapa? Kalau kita puasa, imun kita akan drop. Kalau kita puasa, ya kita akan lebih potensi terkena virus corona, COVID-19 ini. Jadi nggak usah puasa, nanti aja dikodok kalau COVID-19 sudah nggak ada. Subhanallah, kapan nggak adanya? Orang pada tetap berbuat maksiat. Tunggu, imma manusia bertobat, imma setelah musim pandemi ini dihapuskan dosa-dosa, diangkat dosa kaum muslimin dengan sabarnya mereka di musim pandemi, kemudian Allah angkat wabah itu. Ya. Rahmatullah ini penting. Ya, ini mindset yang salah. Mengkodok puasa di musim pandemi dengan tanpa berpuasa di bulan Ramadan. Mindset yang salah. Ini justru khairul lakum in kuntum ta'lamun. Justru puasa itu baik bagi kalian jikalau kalian mengetahuinya. Makanya berusaha mengetahui. Justru ketika seseorang banyak makan, saat itulah imun dia semakin ngedrop. Adapun teori kedokteran Arab klasik menyebutkan seperti ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, jika seseorang terlalu banyak konsumsi makanan satu jenis berlebihan, katakan yang ada dalam buku yang kami tulis, yang nanti akan mendapat door prize berupa buku kami, insya Allah, ya, ada kami tulis, La tai'as syifa'uka qarib. Jangan putus asa, kesembuhanmu sudah dekat. Untuk memberikan rasa harap. Ternyata kasus dari ringannya sampai kasus kanker saja, alhamdulillah. Biidznillah, sembuh dengan pola makan Anda. Sembuh dengan gaya hidup Anda yang benar. Simple sekali. Makanya dokter Yunani klasik, ya, seperti Hippocrates dia mengatakan, jadikan makanan kamu sebagai obat dan obat sebagai makanan kamu. Kalau kita mau makan, jadikan makanan kita sebagai obat dan obat sebagai makanan, yaitu obat dari makanan itu sebagai makanan kita. Kalau enggak, akhirnya kita makan sembarangan, nggak peduli dengan pola makan, kombinasi makanan, nggak peduli dengan waktu makan, jadwal makan yang benar, nggak peduli dengan pantangannya, nggak peduli dengan adab makan, akhirnya apa? Bisa jatuh sakit. Akhirnya dia kena penyakit, dia ada masalah kesehatan, kolesterol, asam urat, kencing manis, akhirnya di rumah obat akan menjadi menu makanan dia. Sehari 3 kali akhirnya minum obat. Obat jadi menu makanan dia. Kenapa? Karena dia nggak memperhatikan makanan dia. Ini Hippocrates. Adapun dokter di masa Nabi SAW, namanya Al-Harith bin Kaldah. Dia menyebutkan, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awwidu al-jism ma'tad. Perut itu adalah sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Maka kembalikanlah tubuh pada kondisi sebenarnya. Tubuh ini sebenarnya dalam keadaan normal. Makanya Allah berfirman, ya, Nabi bersabda, yang mana nanti di padang mahsyar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nusihha laka jisman wa nurwika min ma'il barid. Bukankah telah kuberikan kesehatan kepada kalian bagi tubuh kalian, dan kami beri kalian air minum yang segar. Berarti hukum asalnya apa? Allah berikan kita kesehatan. Yang bikin sakit siapa? Ya kita sendiri, karena pola makan yang salah. Hukumnya kita sehat, normal. Ketika makanan masuk di tubuh kita, kita nggak peduli,
Kalau kebanyakan makanan panas ketemu panas, akan timbul penyakit yang sifatnya panas. Seperti apa? Darah tinggi, asam urat, kolesterol, kencing manis, stroke, ya. Kemudian HB berlebihan. Nah, ini sifatnya panas. Nah, kalau kebanyakan makanan dingin ketemu dingin, akan muncul penyakit yang sifatnya dingin. Asma, rematik, ya, kemudian migrain, vertigo. Nah, ini contoh saja. Maka kalau kita kombinasi benar makanan panas, makanan satu kondisi ini dijaga dalam keadaan normal. Ini teori kedokteran Arab klasik. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau kita salah pola makan, salah satu jenis makanan berlebihan akan menimbulkan gas di usus. Kalau gas ini naik ke kepala, kemudian didorong ke mata, akan menimbulkan penyakit yaitu romat, bahasa medisnya konjungtivitis, infeksi pada konjungtiva. Kalau didorong ke hidung, akan menimbulkan yaitu azukam, pilek. Ya. Kalau kelembapan di kepala ini turun ke ufula, anak lidah, akan menimbulkan khanan, penyakit ngorok, gangguan ngorok. Kalau turun ke paru-paru akan timbul yaitu an-nazlah, penyakit paru-paru. Kalau turun ke jantung akan timbul penyakit namanya sausah. Sausah yaitu ada yang menafsirkan yaitu pembuluh darah pecah, ada yang menafsirkan sakit antara nyeri dada dan jantung. Kalau gas ini nggak bisa dikeluarkan, tertimbun di kepala, akan menimbulkan pusing. Sudah disebutkan oleh para ulama. Bahkan Nabi juga menyebutkan, ketika Nabi bertemu dengan seorang badu yang badannya kuat, fisiknya kuat, Nabi bertanya kepada dia, kamu pernah kena demam nggak? Saya nggak tahu apa itu demam. Disebutin sama Nabi, demam itu adalah panas antara kulit dengan otot. Kemudian ditanya Nabi, kamu pernah kena pusing nggak? Kata dia, apa itu pusing? Mas sudah. Kemudian Nabi menjelaskan, Raihun ya'taridu fir'as wa yadribul asab. Pusing adalah sebab karena gas yang ada di kepala, berputar-putar di kepala, dan dia menyerang saraf. Gas itu dari mana? Dari perut. Berarti sekali lagi, penyebab semua masalah makanan. Berkata seorang profesor dari ahli gizi Undip, Profesor Dr. Muhammad Sulhan, ya, dia mengatakan 90% penyebab penyakit adalah makanan. Berarti justru Anda tidak puasa di musim pandemi, justru potensi kena COVID. Nah, juga ketika kami ke rumah kediaman seorang Profesor Dr. Rahmat Sugih, guru besar UI, ya, SPGK, SPGM, ya, dan beliau masih aktif sampai sekarang, beliau umur 80 tahun lebih, dan beliau juga berkata demikian, penyebab masalah penyakit adalah makanan. Ketika Anda nggak pernah puasa, saat itulah Anda lebih terkena masalah kesehatan. Nah, demikian Allah. Makanan tadi kalau salah akan menyebabkan hidung lembab. Teori Arab klasik. Nah, jika ke arah mata akan menimbulkan infeksi pada mata. Jika hidung lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab, maka virus, bakteri, jamur yang terbang di udara, mereka bebas. Punya hak asasi mereka untuk terbang di udara. Siapa mau melarang? Mau disemprot semua. Ya, pakai antivirus, antibakteri. Mereka banyak, sulit. Makanya kalau sudah terjadi wabah, kata kedokteran Arab klasik, sulit untuk dibasmi. Kalau mengobati satu demi satu, atau hanya berapa puluh orang, atau berapa kampung masih bisa. Tapi kalau sudah merata, pandemi, sangat sulit sekali. Mau di apapun juga sulit. Kenapa? Pandemi. Ya, makanya kalau sudah terjadi kayak gini, udah kita semua yang ambil sebab masing-masing. Nah, virus, bakteri, jamur terbang di udara. Mereka punya hak untuk terbang. Dan mereka akan hinggap di tempat-tempat yang lembab. Ketika hidung lembab, saat itulah potensi. Maka dari itu, pengalaman kami, kalau ada orang sudah mulai hidung lembab, cepat ambil sebab. Hidung lembab dalam teori kedokteran Arab klasik sifatnya adalah dingin lembab. Ya, dingin lembab. Kalau dingin lembab, berarti kalau Anda mau menjadikan suplemen dan obat, cari herbal yang sifatnya panas kering. Contohnya apa? Habatus sauda. Contohnya apa? Kustul hindi. Contohnya apa? Minyak kayu putih. Contohnya apa? Habatus sauda ditumbuk, dihisap, dihirup. Kalau dia belum pilek. Nah, kalau dia pilek akut juga bermanfaat. Ini contoh. Ya, dari kedokteran Arab klasik yang kami dapati bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini. Berarti apa? Sekali lagi, karena makanan. Makanan yang kita makan
Jangan ada mindset makanan itu halal. Yang halal-halal nggak akan menimbulkan penyakit. Oh halal, Allah halalkan kok. Ini salah, mindset yang salah. Makanya Allah ketika berfirman, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Pada hari ini ku halalkan bagi kalian yang tayyib-tayyib dari makanan. Bukan berarti makan sembarangan. Ya. Allah juga berfirman, ya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan. Lihat, makanan yang Anda makan bikin sehat apa enggak? Bikin sakit apa enggak? Makanya perhatikan pola makan. Kita mungkin bertanya, apa sih pola makan? Pola makan, satu, kombinasi makan yang benar. Contohnya panas dingin yang sebenarnya sudah diajarkan Nabi SAW. Kemudian, pantangan dijauhin. Kalau sudah ada orang darah tinggi, nggak boleh makan kambing, itu contoh. Darah tinggi sifatnya panas, kambing itu panas. Jangan bilang kambing itu nggak menimbulkan penyakit. Yang menimbulkan penyakit kalau kambing itu dikasih bumbu, dikasih santan. Salah. Ya, kita melihat dari sifat. Kambing sifatnya panas, darah tinggi panas. Nah, juga kalau kita lihat, Anda sebenarnya ketika belajar ilmu seperti ini, Anda dilatih menjadi tabib dokter di rumah Anda. Ya, seperti kenapa dokter melarang orang darah tinggi kena makan garam? Ya, kalau teorinya dokter akan dibahas. Nanti ada pompa di dalam jantung namanya pompa natrium kalium. Kalau natrium terlalu banyak, yaitu garam terlalu banyak, maka kalium akan ngedrop sehingga timbullah darah tinggi. Sebaliknya kalau garam kurang, kalium akan naik. Nah, ini teori mereka. Tapi kalau teori ini panas dingin sangat simpel. Kalau ada darah tinggi sifatnya panas, garam sifatnya juga panas. Berarti panas jangan ketemu panas. Contoh lain, dokter mengajarkan, kalau ada orang kena kolesterol, dianjurkan makan gandum. Dokter akan menjelaskan, karena kandungan gandum ini dan itu. Tapi dalam teori kedokteran apa klasik, sangat simpel. Kolesterol sifatnya panas, gandum sifatnya dingin. Simpel sekali. Nah, itu sangat enak. Nah, demikian rahmatullah. Maka, kita perlu lihat makanan yang kita makan. Sekarang masuk inti pembahasan. Ya. Inti pembahasan, sehat badanku, berkah puasaku di musim pandemi. Musim pandemi, dengan puasa, justru kesehatan yang akan didapati. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh seorang orang Jepang, ya, Yoshinori Oksumi, dia ini mendapat Nobel Fisiologi dan Kedokteran. Dia bukan orang Muslim, dari Jepang. Dia meneliti apa kelebihan orang puasa. Setelah diteliti, ternyata orang yang puasa akan muncul dalam tubuhnya mekanisme pertahanan tubuh yang dikenal dengan nama autofagi. Ya, yaitu tubuh kita dengan sendirinya menghancurkan sel-sel yang sudah tua. Ya, subhanallah. Orang kalau nggak puasa, reaksi seperti ini nggak ada. Nah, kenapa? Karena ketika kita makan, reaksi autofagi, menurut dia, penelitian dia, nggak terjadi, berhenti. Nah, tetapi ketika puasa, subhanallah, tubuh kita ada reaksi mekanisme autofagi. Tujuannya apa? Untuk membunuh sel tumor dan kanker. Tujuannya apa? Menghasilkan sel darah putih meningkat. Coba, berarti ketika puasa, kekebalan tubuh kita semakin naik. Justru ketika makan, autofagi berhenti. Ketika nggak puasa, nggak ada reaksi autofagi. Sehingga apa? Imun justru turun karena kita banyak makan. Nah, makanya Nabi ya telah bersabda, ya, bahwasanya akan muncul nanti umatku di akhir zaman, ya, yang dibenci oleh Nabi SAW, orang yang mengumpulkan banyak makanan, warna-warni makanannya. Makanya bimbingan Nabi cuma makanan itu dua sifat, panas, dingin. Bukan berarti mindset kita, saya sayang sama anak, sama istri. Saya hidangkan di meja makan lauk, jadi kambing, sapi, telur, ikan asin, bebek, semua ada di situ. Justru nggak bagus. Anda pilih satu protein hewani cukup, cari pasangannya. Simple. Subhanallah, ini yang dibahas oleh Yoshinori Oksumi. Masya Allah. Ternyata ketika puasa, sel yang tua dibunuh, diganti sel yang muda. Berarti tambah awet muda dengan puasa. Nah, tapi apa?
Puasanya di tengah, nggak ekstrem kanan, puasa terus, nggak buka-buka. Ada yang nggak puasa sama sekali. Makanya Allah sebenarnya jadikan dalam hidup kita ini bioritme yang bagus untuk mencuci racun dalam tubuh kita. Untuk membunuh sel-sel yang tua di tubuh kita. Untuk menghilangkan malapetaka bahaya dalam tubuh kita. Coba dalam 1 tahun, Allah jadikan 1 bulan ini, Ramadan, 29 ataupun 30 hari ini, untuk membersihkan tubuh kita. Membersihkan dari dosa, 1. Membersihkan dari kotoran-kotoran badan. Menghapus dosa kita. 11 bulan ucapannya nggak direm. Ya, ghibah, namimah, ngomong kata-kata kotor. Ya, kalau kata orang Surabaya banyak suka ngerasani. Ya, nah, maka ini ketika Ramadan dilatih untuk diam. Kenapa? Malam yada' qaula zur. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, dusta, kebohongan, ghibah, namimah, puasa seperti nggak puasa, maka sebenarnya dia hanya apa? Hanya menjaga lapar dan dahaga, nggak menjaga dosa. Nah, maka dari itu, apa? Ini penting. Ramadan untuk menghapuskan dosa, sekaligus Ramadan untuk membersihkan apa? Saluran pencernaan kita. 11 bulan makan remplong, nggak peduli. Es, makanan panas, ya. Kemudian makanan yang santan, lemak tinggi, semua dimakan dimasuk 11 bulan. Ketika Ramadan dihabisin. Plak-plak di usus dibersihkan, ya. Kemudian juga selain plak-plak di usus, kotoran pembuluh darah dibersihin, saluran kemih dibersihkan, ya. Saraf-saraf dikuatkan, pembuluh darah dilenturkan, ya. Kemudian liver dikuatkan, limpa dikuatkan, empedu juga semakin kuat, lambung juga beristirahat, nggak seperti sebelumnya, usus juga istirahat. Nah, termasuk otak juga dibersihkan. Ya Rabb, subhanallah. Ini manfaatnya puasa. Nah, dosa dihapus, kotoran juga dihapus, dibersihkan. Nah, ini ketika Ramadan, orang 11 bulan nggak peduli. Ramadan dibersihin. Makanya orang yang nggak biasa puasa, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa-puasa yang disunahkan yang lainnya, kemudian dia langsung puasa Ramadan, lihat efeknya. Apa yang terjadi? 1 hari sampai 7 hari pertama, badannya akan lemas lunglai. Ya, kemudian mual, pusing, demam. Permisi, kalau BAB warnanya hitam pekat. Dan sebenarnya ini adalah proses healing crisis atau direction of cure, proses pembersihan tubuh Anda. Kenapa? Karena sebelumnya nggak pernah puasa. Dalam 1 tahun ada Ramadan. Ramadan ini nggak di akhir tahun, nggak terlalu di tengah. Dia hampir di tengah. Dan itu bioritme Allah jadikan untuk tubuh kita. Hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya Allah kepada kita. Coba kalau Ramadan nggak diwajibkan, gimana rasanya tubuh ini? Penuh dengan racun, penuh dengan dosa. Coba. Makanya Allah wajibkan. Diwajibkan saja banyak manusia yang nggak puasa, subhanallah. Bahkan mereka lebih memilih proyek daripada puasa. Saya sibuk ada proyek, saya nggak usah puasa. Subhanallah. Ya bi'udinahum bi'aradhi minad dunya. Menjual ya agama mereka dengan sedikit dunia. Nggak puasa di bulan Ramadan karena pekerjaannya. Malah lebih memberatkan pekerjaannya. Padahal bisa dia tinggalin. Subhanallah. Maka ini rahmatullah jami'an. Ya, nikmatnya. Ya, makanya nggak pernah puasa, siap-siap. 7 hari pertama Anda lemas. Makanya Nabi, termasuk bimbingan Nabi apa? Sebelum Ramadan ada puasa Sya'ban. Bukan khusus puasa di bulan Sya'ban. Tetapi Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kata Aisyah. Sampai 1 bulan penuh, hampir penuh dengan puasa. Imam Senin Kemisnya, puasa Daudnya, puasa Ayyamul Bidnya, semua dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga Ramadan sudah siap. Hatinya siap, sudah agak bersih. Ya, kalau Nabi jelas bersih. Kalau kita orang, tentunya banyak kotoran. Kemudian fisik juga siap. Sehingga ketika Ramadan tidak kaget. Nggak ada istilah lagi direction of cure. Nggak ada istilah lagi healing crisis. Nggak ada. Sudah berjalan. Coba hikmahnya. Allah jadikan 1 tahun ada bulan Ramadan. Hampir di tengah. Dan Allah jadikan di bulan, setiap bulan, ada puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15.
Yang mana kata Rasulullah, ayyamul bid ini yudhibu wahras sadr, keutamaannya. Puasanya orang yang untuk membersihkan penyakit hati. Dari apa? Iri, hasad, dengki, suka marah. Dengan puasa ayyamul bid. Ya, orang yang hatinya banyak hasad, bukan dikasih nutrisi hati seperti temulawak, madu, hepatoprotektor, bukan. Tapi dengan apa? Dengan puasa ayyamul bid untuk membersihkan hati kita. Ramadan bertubi-tubi. Terus 29 hari, 30 hari. Makanya disebutkan kalau orang puasa 3 hari berturut-turut, langsung leukositnya naik. Kekebalan tubuh meningkat. Apalagi kalau ada virus bakteri. Subhanallah. Dan di 1 bulan ada puasa ayyamul bid. 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15. Dalam 1 bulan. Dan 1 pekan Allah jadikan bioritma juga. Dalam 1 pekan ada puasa Senin dan Kamis. Nggak berturut-turut dia. Senin, ya, Selasa, Rabu, baru Kamis. Kenapa? Karena 1 pekan dia ada jaraknya, berselang-selang. Karena 1 pekan sudah termasuk cepat. 1 bulan, 3 hari di tengah-tengah. Senin Kamis juga di tengah-tengah. Ramadan hampir di tengah. Itu bioritme dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau sebutkan, hafizahullah, Bapak Profesor Dr. Rahmat Sugih. Ya, semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur fi taatillah. Nah, ini beliau sampaikan, Masya Allah. Ya, beliaulah yang menginspirasi kami untuk menulis buku. Profesor Dr. Rahmat Sugih. Dokter senior, profesor dari ahli gizi. Beliau minta, tolong Ustadz catat buku tentang pola makan yang ada dalam bimbingan Nabi. Ingin saya gabungkan dengan ilmu gizi yang ada, yang saya miliki. Ini nasihat beliau. Dan kalau kita lihat, coba kita lihat. Ya, hewan saja, anjing, kucing, burung, ular sekalipun, ya, kalau mereka sakit, mereka puasa. Ya, kok ada yang bilang kalau musim pandemi nggak usah puasa karena bikin kekebalan tubuh kurang? Ini kan subhanallah, hewan saja puasa. Mereka nggak mau makan. Kenapa? Karena itu mekanisme pertahanan tubuh dia. Dengan dia puasa, dipanaskan tubuh ini untuk menggodok virus bakteri. Dengan dia puasa, sisa makanan dibuang. Dengan dia puasa, ternyata leukosit dia meningkat. Ya Rabb, ini hewan ini, fahami hewan nih. Dan itu memang bukan faham karena akal, tapi memang mekanisme dia. Demikian Nabi SAW. Terkait dengan manusia, Nabi juga bersabda, dalam riwayat Tirmidzi disahkan Syekh Albani rahimahullah, kata Nabi SAW, la tukrihu mardhakum bi ta'am wa syarafa inna Allah tabaraka wa ta'ala yunibmuhum wa yazkihim. Jangan paksa orang yang sakit di antara kalian untuk makan dan minum, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum. Ya, makanya kalau ada orang sakit nggak nafsu makan. Orang sakit kalau nggak nafsu makan, jangan Anda paksa makan. Kenapa? Itu mekanisme pertahanan dia. Lidahnya pahit, nggak nafsu makan, badannya demam, ya, menolak makanan. Itu reaksi normal dia. Jangan dipaksa. Nak, saya sudah bikinin untuk kamu makanan enak, nak. Kamu harus mau makan untuk tambah tenaga, nak. Jangan dipaksa. Ya, mending diinfus. Karena infus nggak terkait dengan lidah, nggak terkait dengan nafsu makan, langsung masuk pembuluh darah. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Coba, kalau kita pelajari bimbingan Nabi SAW, masih banyak ilmu yang belum kita kupas, belum kita kuat. Taib, rahmatullah, sisa waktu sedikit. Setelah kita bahas hikmah-hikmah puasa, ya, sampai di Jerman itu ada klinik namanya Bad Ginger Clinic. Klinik ini dibangun sejak 1920 Masehi. Ada teman kami, senior kami, Ibu Sofia Balfas, ya, beliau direktur PT Bukaka, ya, dan beliau tidak mengapa mengizinkan untuk diceritakan kisahnya. Beliau berangkat ke Jerman karena gangguan pada lambung dan ususnya. Begitu pula suaminya, 15 tahun sakit. Berobat ke sana, ke klinik ini, dan pasiennya sangat banyak. Dari kasus ringannya sampai kasus kanker dan stroke-nya. Nah, terapinya cuma satu. Terapinya yaitu puasa ala mereka. Kemudian Ibu Sofia Balfas bilang, bercerita, kalau gini caranya, mending saya puasa pakai cara Nabi. Tentunya puasa cara Nabi lebih sempurna daripada cara mereka. Karena dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, coba. Mereka aja punya klinik puasa.
Nah, kok kaum muslimin mau datang bulan Ramadan hatinya berat? Padahal para ulama di masa lalu, para salaf di masa lalu, 6 bulan sebelum Ramadan angkat tangannya. Ya Allah, Allahumma ballighni Ramadan. Sampaikan aku kepada Ramadan, ya Allah. Subhanallah. Nggak mau meninggal sebelum Ramadan. Pengen dapat Ramadan dulu. Setelah Ramadan, ya, 6 bulan setelah Ramadan, mereka doa Allahumma taqabbalna qiyamana wa siyamana wa salatana wa qira'atana. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, qiyamul lail kami, ya Allah, baca Al-Quran kami, terima. 6 bulan. Lah ini sebelum Ramadan sudah susah. Subhanallah. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkadang ada orang puasa, tapi lisannya sama seperti dia nggak puasa. Dia sudah sholatnya ditambah, ada sholat raweh, selain sholat fardu dan sholat rawatib. Dia masih, perbuatannya masih menunjukkan perbuatan dia seperti nggak tambah sholat, nggak tambah puasa. Ingat Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan kemungkaran, fuhush. Kalau dia puasa masih melakukan seperti itu, ketahuilah, puasa dia perlu dievaluasi. Sholat dia perlu dievaluasi. Begitu pula, puasa kok tambah kolesterolnya naik. Puasa kok tambah darah tinggi. Puasa kok tambah obesitas. Nah, ini juga perlu dikoreksi. Ini yang kita maukan. Puasa, subhanallah, sakit-sakitan, batuk, pilek, ya subhanallah. Berarti ada masalah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihatlah makan yang Anda makan. Pertama, kita perhatikan kebiasaan Nabi dulu. 1, ketika sahur. Dan sahur itu termasuk sunnah. Ya. Sebagaimana Nabi telah bersabda, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu berkah. Makanya jadikan puasa Anda di musim pandemi ini berkah, sehat badannya. Ya. Karena sahur itu berkah, maka sahur. Dan adapun orang Yahudi dan Nasara, al-Yahud wan Nasara, ya, lam yatasahhar. Yahudi dan Nasara mereka enggak sahur. Sedangkan kita harus menyelisih Yahudi dan Nasara. Sahur dong. Ini caranya Nabi. Dan kalau Nabi mengajarkan, pasti ada hikmahnya. Kalau Nabi melarang, pasti ada bahayanya. Dan Nabi juga bersabda, dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, ni'ma suhurul mu'min, ni'ma suhurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Dan mayoritas menunya Nabi paling suka kurma. Lihat, ada ulama yang berpendapat sunnah sahur pakai kurma, ada yang mengatakan hukumnya tidak sampai sunnah. Tapi saya lebih condong dengan kebiasaan yang terus-menerus untuk menjadi sunnah. Dan ini yang sering saya praktekkan. Anda sahur kurma, usahakan, coba. Nah, besok mau Senin Kemis atau mau masuk Ramadan, silakan coba sahur kurma. Adapun kalau ada orang mengatakan kalau saya nggak makan nasi, saya lemes besok, itu hanya mindset. Kita memerangi kebiasaan, adat kebiasaan kita. Ya, pasukan Nabi saja dalam siful bahar, peperangan siful bahar berjalan di tepi pantai yang panas, Nabi hanya membekelin kurma. Kurma dijilat hanya satu pasukan 300 pasukan nih. Satu pasukan dibekelin cuma 1 kurma. Dijilat, simpan, jilat, simpan. Mereka Islam jaya karena mereka hanya makan kurma coba. Nah, bukan berarti makan yang lainnya, sahur yang lainnya haram atau makruh, enggak. Ini kalau Anda ingin dapat kesempurnaan. Sahurnya kurma. Ya, kurma hanya dicerna di liver 10 menit. Dengan itu kalori pada kurma 3 biji kurma saja. Anda silakan mau sahur 4, mau 5, mau 7 silakan. Kita seandainya 3 saja, ya. Karena untuk mengatakan sunnah harus ganjil itu butuh dalil khusus. Karena Nabi kadang ganjil, kadang genap. Berarti nggak bisa dikatakan ganjil itu sunnah. Karena Nabi sudah melakukan dua-duanya. Untuk mengatakan dalil sunnah, bilangan ganjil, butuh dalil khusus. Ya. Riwayat Bukhari datang Nabi makan ganjil. Riwayat yang lainnya datang Nabi makan genap. Berarti silakan. Mau 3, mau 4, mau 5, mau 6, mau 7 silakan. 3 biji kurma saja. Kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Berarti kalau Anda cuma sahur kurma, efektif, efisien. Sisa waktunya bisa untuk baca Al-Quran. Nabi dengan 9 istrinya, Nabi nggak memerintah. Ya Aisyah, besok kamu masak opor ya. Nah, ya Sauda, kamu besok masak rendang ya. Ya Sofia, kamu besok masak pecel ya. Enggak demikian. Kurma, simple.
Bukan berarti Nabi nggak ada duit untuk, nggak ada harta untuk masak yang aneh-aneh atau berat-berat. Ada. Cuma Nabi lebih pilih kurma. Satu. Kenapa demikian? Dibahas. Kedokteran Yunan, kedokteran Cina, kedokteran Arab klasik sepakat. Makanan yang paling bagus ketika perut kosong adalah yang manis-manis. Dan buah yang paling manis adalah kurma. Ketika tidur, Nabi kebiasaan tidur dari awal malam. Ya. Adapun ketika Ramadan, Nabi menghidupkan malamnya. Ketika perut kosong, apa yang dibiasakan Nabi? Makan manis-manis. Nanti buka puasa juga makan manis. Ketika Nabi mentahnik bayi baru lahir juga yang manis, kurma. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau ada bayi baru lahir, terlanjur dikasih minum air susu ibu, belum sempat ditahnik, nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena hikmah dari tahnik adalah yang manis-manis pertama kali masuk ke perut si bayi. Masya Allah. Itu. Makanya Nabi juga kadang bangun tidur minum air nabit. Air nabit, ya rendaman kurma. Manis. Berarti di sini, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku, kalau pagi, kadang ada orang yang obes. Dia punya mindset, obes itu kan lemak, maka perlu diluluh lantakkan dengan apa? Jeruk nipis dengan air hangat. Jadi bangun tidur, minum jeruk nipis dan air hangat. Ini kebiasaan salah. Dalam waktu tertentu, ya, liver dan limpa dia akan mengalami gangguan jika diberi makan yang manis, yang masam atau kecut. Nah, makanya paling bagus bangun tidur yang manis-manis. Nah, juga pagi kadang Nabi juga menganjurkan sunnah. Di antara apa? Man tasabba bisab'i tamaratin ajwa lam yadhurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wal sum. Riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri disebutkan ilal lail. Barang siapa makan kurma ajwa 7 di pagi hari, tidak akan membahayakan diri dia pada waktu itu, hari itu dari pagi sampai malam, racun dan sihir. Baik. Itu berarti makan pagi juga kurma, ajwa. Nah, kita hanya membahas hikmah saja. Kalau puasa berarti sahur, makan kurma. Paling bagus kurma dengan timun. Kurma panas, timun dingin. Sebagaimana hadis Aisyah, Abdullah bin Ja'far. Atau kurma dengan semangka, kurma dengan melon, silakan. Nah, dan subhanallah dalam kurma semua vitamin ada, kecuali 2 jenis vitamin nggak ada dalam kurma. Wallahu a'lam, diantaranya vitamin K, dan saya lupa yang satu lagi vitamin apa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika Anda puasa, dari sahur sampai maghrib, itulah saatnya terjadi proses autofagi. Ya, sel tua dihancurin diganti sel yang muda. Sel-sel tumor dibinasakan. Ya, kemudian leukosit juga naik. Racun-racun dibersihkan. Ya, di usus, pembuluh darah, perkemihan dibersihkan. Masya Allah. Nah, ini kondisi saat ini dari sahur sampai buka, itu kondisi yang melelahkan organ kita. Jantung lelah menyebarkan darahnya ke pencernaan-pencernaan untuk mencuci racun. Ketika puasa. Detoks yang sangat panjang. Nah, kemudian kalau nggak puasa hanya jam 4 sampai jam 12. Kalau lagi puasa dari sahur sampai buka detoksnya. Nah, liver lelah, ginjal lelah, limpa lelah, lambung lelah, usus semua lelah. Kalau sedang lelah, makanya sahur paling enak, sahur yang paling ringan. Kurma. Kurma ini membantu proses mencuci racun detoks. Kurma ini ringan untuk dihancurkan di liver, hanya 10 menit. Coba kalau sahurnya, sahur kambing, sahur ayam, sahur yang berat-berat, ya. Apa yang terjadi? Di pagi harinya, semuanya yang sudah lelah organ ini ditambah lelah dengan makanan dia. Lihat, habis subuh, terkapar, lemes, sampai duhur, tidur sampai duhur. Alasnya apa? Lemes. Kenapa lemes? Sudah lelah, liver lelah, jantung lelah, semua lelah, ditambah lelah dengan makanan sahur Anda. Makanya pakai kurma. Nah, kemudian buka puasa. Buka puasa, sunnahnya itu untuk sahur sunnahnya diakhirkan. Untuk buka puasa sunnahnya disegerakan. Ya, sebagaimana keberkahan dalam bimbingan puasa Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi SAW, apa? La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Senantiasa umat ini berada dalam kebaikan, keberkahan. Selama apa? Selama mereka menyegerakan buka puasa.
Orang Yahudi, orang Syiah, mereka mengakhirkan waktu buka. Kapan? Ketika muncul bintang, mendekati waktu Isya. Adapun kita menyegerakan. Kenapa? Kalau kita puasa lama-lama, badan kita bisa jadi masalah. Ya, tubuh kita bisa bermasalah. Dan subhanallah ketika buka pertama kali kebiasaan Nabi SAW dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abbas, dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza shama wa aftara bi rotobat. Nabi SAW buka dengan apa? Rotobat. Rotobat itu bilangan jamak dan kata Imam Bukhari aqall jam' itsnan. Minimal dikatakan bilangan jamak itu 2, kata Imam Bukhari. Berarti bisa jadi bukanya cuma 2. Bisa juga 3. Nah, itu bukannya Nabi pakai rotob. Makanya doa ketika buka puasa, dhahabat dhama'u wabtalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan tenggorokan sudah terbasahi. Kenapa? Karena makan kurma basah. Ya, kalau nggak ada dengan kurma, ya, disebutkan dalam satu riwayat ini, ya, ada yang menunjukkan sunnah yang dilupakan. Qabla ayyusalliha. Makan kurma sebelum sholat. Berarti antara makan kurma dan makan menu besar, itu sholat dulu. Anda jangan buka, makan kurma, ya, makan gorengan, makan sambosa, makan es buah, ya, makan nasi, baru sholat maghrib. Ini salah. Makanya puasa tambah sakit. Kenapa? Kebiasaan salah. Coba satu hadis ini kalau kita bahas, banyak sekali bimbingan dari Nabi. Jadi habis makan kurma, Allah ciptakan lambung dengan Pepsi dan HCl-nya, dengan lambung yang 3 lapis, bentuknya lambung seperti huruf J, itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Untuk apa dicipta lambung? Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam ahsanul taqwim. Apa itu ahsanul taqwim? Ahsanus sura wal qamah. Apa maksudnya? Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik anatomi dan fisiologi. Subhanallah. Allah ciptakan lambung dengan bentuknya seperti itu. Lapisannya 3 lapis. Ada pepsin dan HCl. Untuk apa? Habis makan kurma, biarin dihancurin sama pepsin sama HCl. Jangan langsung banyak minum air. Kalau makanan belum hancur, banyak minum air, akhirnya kurma masih separuh hancur, masuk ke usus. Di sebelum masuk usus, ada sphincter pylori. Ya, ada famul me'dah, ada mulut usus yang situ sangat kecil. Kalau dipaksa makan sambil minum, atau habis makan langsung minum, ini saatnya akan ada rusaknya famul me'dah, akan rusak pintunya usus. Coba, ini sudah dibahas sama dokter Arab klasik. Nah, maka itu. Maka antara makan buah dikasih jarak. Allah juga berfirman, kebiasaan penghuni surga nanti, wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Ya, dan penghuni surga makan buah-buah yang mereka pilih, kemudian baru makan daging. Karena ada huruf waw dalam bahasa Arab yufidu muhlah, memberikan jarak, tempo. Kita nggak katakan makan buah sama daging itu sunnah, nggak. Karena untuk dikatakan sunnah butuh dalil. Tapi dari sisi ilmu kedokteran, masuk. Buah jangan campur dengan nasi. Buah jangan campur dengan protein hewani. Akan menyebabkan yaitu pembusukan di dalam usus. Habis makan kurma, sholat dulu dong. Biarkan kurma ini dicerna. 10 menit dicerna, disebarkan langsung. Sehingga apa? Sholat maghrib sudah punya tenaga. Coba bayangkan, habis makan kurma, buka puasa, kemudian apa? Makan daging, makan lemak-lemak, makan es buah. Ya subhanallah, semua dimakan. Sholat maghrib lemas. Kenapa? Sudah puasa, capek, tadi mencuci racun, 12 jam, 14 jam, kemudian dikasih makanan berat liver ini. Udah lemas, tenaga habis. Untuk apa? Mencerna makanan. Lemak butuh 4 jam, 6 jam. Kalau kurma, 10 menit aja, langsung balik tenaga. Setelah sholat maghrib, silahkan Anda makan. Paling sempurna kombinasi panas dingin. Kalau nggak bisa, misalkan panas ditambah dingin, silahkan. Misalkan nggak bisa makan sate dengan labu, sate dengan salad, sate dengan timun, harus makan Anda misal biasa makan sate dengan nasi, jadikan yang ketiga pendinginnya. Timun misalkan. Sangat simpel sekali. Setelah itu Anda sholat tarawih. Sholat isya, sholat tarawih. Jam 20 ke atas, jam 8 ke atas, jam 9 ke atas, organ pencernaan sudah istirahat sebagiannya. Kalau istirahat berarti nggak ada makan ronde kedua, ronde ketiga. Mentang-mentang baca Al-Quran, tinggal di masjid, makan terus. Ini salah. Akhirnya di usus nggak dicerna. Kalau di usus nggak dicerna, pembusukan, timbul gas, lemas, pagi-pagi badannya demam. Siapa yang salah?
Jangan salahkan takdir Allah, salahkan diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang menimpa kita, penyakit menimpa kita ya karena dosa kita. Karena kita juga salah pilih. Nah, itu rahman rahimakumullah, jami'an hikmah-hikmah yang kita sampaikan. Sehat dengan puasa, puasa di musim pandemi, puasa kita berkah di musim pandemi. Itu saja, karena sudah lewat waktu yang sudah diberikan kepada saya, sampai jam 10.50, sisanya kembali kepada Anda semua untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan khususnya di kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Sangat bermanfaat sekali. Sangat banyak tentunya hikmah dari puasa-puasa ini. Mulai dari autophagy tadi, kemudian meregenerasi sel-sel tubuh kita, dan masih banyak manfaat lainnya tentunya. Dan saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz. Di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan, Ustadz. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama dari Ibu Fauzia Rahmasari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih atas materinya. Mau nanya Pak Ustadz, kita tahu jenis makanan termasuk makanan dingin dan panas itu dari mana Pak Ustadz? Saya mau mencoba setelah ini, terima kasih. Barakallahu fiik. Tadi judul yang kita yang di-share sudah di dalam poster, judulnya apa? Sehat badanku, berkah puasaku di musim pandemi. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, apa rahasianya puasa terkait dengan tubuh kita? Ya, Ibnul Qayyim menyebutkan di sini bahwasannya puasa ini sangat cocok sekali. Kalau kita lihat di musim pandemi, sangat cocok. Anda lihat, puasa ini terkait dengan tubuh kita, yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi. Kalau tubuh kita bersifat dingin lembab, ya, kemudian dingin lembab itu pada hidung kita, pada paru-paru kita, tenggorokan kita, maka virus, bakteri, termasuk dalam hal ini virus COVID, akan mencari media yang lembab. Lembab dingin. Jika hidung ini lembab dingin, maka dia akan hampiri. Saat itu dia akan potensi kena influenza, potensi kena COVID-19. Tapi apa? Semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu kita yakini. Makanya kalau hidung sudah lembab, cepat perbaiki pola makan Anda. Cepat cari makanan sifat dari lawannya dingin lembab. Contohnya panas kering. Ini simpel sekali. Makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Bagi siapa? Bagi yang tahu. Nah, berikutnya Anda lihat sebenarnya ya, puasa ini sangat bermanfaat untuk siapa? Kata Ibnu Qayyim, anfa'u syai'in li ashabi al-amzijati al-baridati warutbah. Puasa itu sangat bermanfaat untuk orang yang tubuhnya sifatnya dingin lembab. Ya, kalau tubuh kita dingin lembab, ya, kemudian dengan puasa kita ngurangi makanan. Dengan puasa tubuh kita dibikin panas. Dengan puasa kita berkeringat. Dengan puasa perut kita dicuci sehingga BAB lancar. Dengan puasa, Masya Allah, ekskresi semua dikeluarin. Saat itu kelembapan keluar. Dan Anda kembali dalam keadaan sehat. Ini rahasianya. Ya. Kemudian untuk mengetahui sifat panas dan dingin, pertama, perlu membiasakan membaca. Ya. Mayoritas sayuran itu sifatnya dingin. Ya. Mayoritas protein hewani sifatnya panas. Dalam kitab yang kita kupas ini, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ya, bahwasanya semua protein hewani sifatnya itu panas, kecuali 2 protein hewani, yaitu ikan segar dan sapi dewasa. Ya, ikan segar sifatnya dingin, sapi dewasa sifatnya dingin. Adapun ikan asin sifatnya panas, sapi muda sifatnya panas. Dan selain itu protein hewani ini sifatnya panas, ya, sifatnya panas. Itu simpel. Berarti Anda tinggal mencari. Kalau cari protein hewani yang sifatnya panas, berarti paling bagus nggak usah nasi. Contohnya sayur salad kambing sama sayur salad kambing dengan labu, kambing dengan timun. Jangan bilang nggak kenyang, itu mindset saja. Mindset saja. Kalau Anda pilih nasi, cari pasangannya dingin. Lauknya misalkan ikan. Atau nasi dengan sayur pecel tempe tahu. Atau nasi atau gado-gado. Lontong dengan sayurannya diperbanyak, jangan sayuran hanya hiasan. Sebenarnya kebutuhan kita sayur, satu orang itu 1 mangkok. Bukan 1 mangkok untuk 1 keluarga, bukan. Dan dia sebagai pendinginnya.
dia sebagai pendinginnya. Dan buah-buahan yang banyak airnya sifatnya rata-rata dingin. Semangka, melon, pepaya, ya, buah naga, dan timun masuk sayur buah, dia juga dingin, ya. Alpokat masuk sayur buah, ada yang mengatakan dia masuk sayur buah, sifatnya juga dingin. Wallahu a'lam bishawab. Itu insya Allah. Untuk selanjutnya mungkin bisa Anda beli buku, ya, tentang buku kami dari buku Latai Asy-Syifa'u Qarib. Karena Ustadz atas jawabannya mungkin bisa disimak ya Bu Fauziah Rahmsari, bisa didapat poin-poinnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Mubarakah. Assalamualaikum Ustadz. Saya memiliki penyakit mah akut. Alhamdulillah selama berpuasa tidak ada masalah. Namun ketika saya berhenti puasa, misalkan di waktu haid, dalam bulan Ramadan, mah saya kambuh lagi. Apakah ada saran bagaimana sebaiknya mengatur makanan setelah berpuasa lama kemudian berhenti berpuasa? Terima kasih Ustaz. Nah, pola makan dibetulin. Ya. Pengalaman saya pribadi, saya punya sakit mah dan ke-12 tahun. Dan waktu itu saya juga mengalami obesitas, kemudian rematik, asam urat, dan permisi yang kelima, BAB dari saya SMA sampai saya belajar di Yaman, itu BAB sepekan hanya sekali. Tentunya ini nggak normal, semuanya nggak normal. Untuk mengobati sakit mah saya, sudah saya coba obat kimia. Dari obat kimia ringan yang sampai beratnya, saya coba pula herbal, ya, saya coba akupunktur, saya coba bekam, saya coba fasdu, saya coba refleksi dan lain sebagainya. Alhasil, terapi-terapi itu hanya sebenarnya ada batasan waktunya. Ya, mau kimia, mau herbal, mungkin hanya beberapa saat kita sembuh. Kenapa demikian? Karena sebenarnya masalahnya adalah makanan Anda. Makanan Anda tetap tidak tahu cara makan yang benar. Dan Anda terapi. Obat itu ada masanya. Anda konsumsi, Masya Allah, tubuh Anda sehat. Sampai kapan sehat? Sampai habis masa terapinya. Tapi pola makan tetap salah. Berarti Anda nggak mengobati penyebab. Anda hanya mengobati simptom saja. Ya. Sebabnya, hakikat sebabnya pola makan. Makanya mayoritas penyakit itu adalah makanan. Sampai seorang dokter Cina klasik, ya, lebih dari 3.000 tahun yang lalu sudah mengucapkan, semua penyakit yang sulit diobati kembali kepada makanan. Ya, kembali kepada makanan. Sampai ada yang masuk dalam museum, ya, termasuk keajaiban dunia, ada seorang laki-laki Cina, umurnya 252 tahun. Ya, 252 tahun. Apa rahasianya? Ternyata sejak umur 10 tahun, dia membiasakan pola makan sehat. Apa sih pola makan? Orang sering tanya pola makan, pola makan. Bu, rubah pola makan. Pola makannya gimana, Pak? Kadang nggak paham. Pola makan maksudnya satu, kombinasi makanan yang benar, panas dan dingin. Dua, jika Anda punya pantangan, lambung Anda sifatnya dingin, berarti pantangannya jangan sering dikasih dingin-dingin. Kalau lambung Anda sifatnya panas, jangan dikasih panas-panas. Itu pantangan. Ya. Kalau Anda misalkan darah tinggi, jangan makan kambing. Karena kambing panas, darah tinggi panas. Berarti cari lawannya. Itu contoh. Kemudian yang ketiga, pilih jam-jam makan yang benar. Ya. Seperti makan malam di atas jam 9, ini nggak benar. Ngopi di atas jam 9, sekali dua kali oke, tapi kalau rutinitas, ada saatnya jantung akan membengkak. Kenapa? Terjadi dekompensasi kordis. Jantung melakukan dekompensasi. Kenapa? Sudah kelelahan. Dengan kopi yang memaksakan dia terus waktu istirahat dipaksa untuk memicu. Ini contoh. Kemudian yang keempat adalah adab makan yang benar. Itu penting. Ya, adab makan seperti yang diajarkan Nabi SAW. Kita sehat untuk apa sih? Sehat untuk ibadah. Juga makan untuk apa? Pilih adab makan yang benar. Maka itu perlu diperhatikan. Inilah hakikatnya pola makan. Nah, kalau ada sakit mah seperti ini, perbaiki pola makan Anda. Di buku kami yang berjudul Latai As ini, akan disebutkan makan pagi yang terbaik untuk Anda apa. Makan siang apa, makan malam apa, contohnya, kombinasinya apa saja akan disebutkan. Alhamdulillah, hanya dalam waktu 1 pekan, saya niatnya bukan mengobati sakit mah, ingin menurunkan berat badan. 1 pekan, berat badan saya turun 8,2 kilo dengan pola makan seperti ini. Hanya 1 pekan. Ya,
BAB setiap hari. Pada hari pertama sampai hari kelima, ya BAB bisa sekitar 3-5 kali. Dan permisi, akramakumullah, permisi, sampai kriteria BAB-nya sangat aneh. Warnanya hitam kayak arang. Ketika kita tanya kepada teman-teman kita yang sibuk di bidang sinse, ahli di bidang sinse, kata dia, itu adalah plak-plak di usus yang mulai luluh lantak. Nah, dan subhanallah, masuk pekan kedua, berat badan turun 17 kilo. Nah, adapun teman kita 1 bulan turun sampai 35 kilo. Nah, dan pola makan ini, jika pola makan Anda benar, orang yang kurus akan naik berat badan ideal. Orang yang gemuk turun ke berat badan ideal. Seperti Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya kurus, ketika menikah dengan Nabi yang masih relatif kecil usianya. Ya, ketika Aisyah mengkombinasi makanan kurma dan semangka, hanya kurma dan semangka, ya, dalam waktu singkat, kata Aisyah pada dalam riwayat Ibnu Majah disahkan Syalbani, fa asmantu bi ahsanis saman. Maka aku gemuk menjadi gemuk ideal. Gara-gara semangka dan kurma. Kenapa? Karena fungsinya di antara untuk menormalkan kondisi tubuh kita, hormon dalam tubuh kita. Yang kurus menjadi ideal, yang gemuk turun jadi ideal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu Bu ya. Masya Allah. Syukran Ustaz. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga Ustaz. Dari Dinda Khairunisa. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya, adakah batasan jumlah porsi kurma untuk makan sahur? Jika misalnya tidak ada kurma Ustaz, adakah makanan pengganti terbaik yang mengandung karbohidrat selain kurma? Syukran. Afwan. Kalau nggak ada kurma, silahkan. Nggak ada masalah. Anda mau makan nasi, silahkan. Ya, karbohidrat. Mau makan nasi atau mau makan kentang, silahkan. Nggak masalah. Kalau bisa cari pasangannya. Cari pasangan yang benar. Nah, dan kurma sebenarnya mudah didapat. Biasakan untuk cari yang terbaik. Karena kurma ini mudah dicerna, ringan dicerna, ya. Dan subhanallah, bahkan disebutkan ahli tibbun nabawi yang direkomendasi oleh 6 orang dokter dari Mesir, dari Saudi Arabia, ya, diteliti bahwasanya bahkan kurma bisa untuk digunakan untuk terapinya orang kencing manis. Orang yang kadar gula darahnya tinggi tetap bisa konsumsi kurma di bulan puasa dengan dosis cuma 100 gram satu hari. Setelah kami timbang, ternyata 100 gram itu kalau kurmanya kurma sukari sekitar 6-7 biji. Berarti katakan sahurnya 3 biji, bukanya 3 biji. Itu bahkan bisa untuk obatnya kencing manis. Di negeri kita, Masya Allah, tebu saja yang rasanya manis bisa menjadi obat alternatif untuk kencing manis. Kenapa? Untuk menguatkan fungsi pankreas, untuk menggiatkan dihasilkannya ifraznya, yaitu insulin dari pankreas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau batasan tidak ada Ustaz ya berarti ya, batasan kurma di saat sahur Ustaz. Silakan, yang jelas nggak boleh berlebihan juga, ya. Nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti akan menimbulkan sifat panas berlebihan pada tubuh. Apalagi tubuh ini sudah sifatnya panas. Dikasih kurma akan jadi semakin panas. Makanya paling bagus kurma dengan buah yang lainnya. Kurma dengan semangka, kurma dengan melon, kurma dengan timun, ya. Nah, bahkan orang sakit mah juga bisa disembuhkan dengan pola makan seperti ini dengan izin Allah. Oke, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Yoga Permana, izin bertanya Pak Ustaz, bagi penderita psikosomatis mungkin ya. Kadang kalau sholat tiba-tiba merasakan panic attack. Untuk mengatasi ini bagaimana Pak Ustaz? Lalu satu lagi Pak Ustadz, bagaimana mengatasi anyang-anyangan bertahun-tahun, padahal cek lab dan lain-lain aman. Syukran, jazakallahu khairan. Afwan. Kasusnya satu orang ya? Satu orang Ustaz. Baik. Sebenarnya bisa jadi satu paket. Psikosomatik dia dan anyang-anyangan dia, satu paket. Nah, terapinya yang pertama, kenapa sih psikosomatik? Kenapa kadang muncul GERD, ya, sakit mah GERD? Kembali kepada mindset dia. Dia terlalu mikir satu masalah. Ketika Allah jadikan coba dia masalah. Misalkan contoh ya, yang antum-antum di kampus ada ujian. Yang antum di kampus butuh dana, ternyata kiriman dari orang tua kurang. Yang antum di kampus mungkin ada kerabat dekat yang antum cintai meninggal. Ini kadang terbawa oleh emosi dan dia nggak cepat move on. Ya, nggak cepat move on. Sehingga apa? Terkait dengan keimanan dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apapun masalahnya, ingat firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia yang rezeki itu nggak disangka-sangka. Ya, Anda terhimpit, subhanallah, yakin kepada Allah. Nah, apapun masalah Anda, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang sedih, Nabi menganjurkan untuk konsumsi apa? Termasuk psikosomatik sedih. Psikosomatik ini sifatnya panas. Asam lambung meningkat. Diajak ngomong suka sensitif, baperan. Kemudian dia tensi naik, sulit tidur. Ya, ini semua sifatnya panas. Berarti konsumsi yang dingin-dingin. Konsumsi dingin yang datang dari Nabi SAW yaitu talbina. Sebagaimana dari Jabir radhiyallahu anhu riwayat Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuad tudhibul ba'dil huzni. Talbina itu untuk membuat hati itu rileks, jiwa itu rileks, dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Dan talbina sifatnya dingin. Ya, talbina sifatnya dingin untuk mengobati antum yang kena psikosomatik sifatnya panas. Psikosomatik sifatnya panas perlu didinginkan dengan apa pula? Iman kepada Allah ditingkatkan. Yakin kepada Allah ditingkatkan. Psikosomatik sifatnya panas, dinginkan dengan apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Termasuk doa yang diajarkan Nabi SAW ketika kita sedih. Baca doa sebagaimana Nabi Yunus di dalam perut ikan paus berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak doa. Ketika dengan psikosomatik, hati Anda tenang. Kembali kepada Allah. Ya, ketika sedih, juga diajarkan dalam riwayat Abu Dawud disahkan Syalbani rahimahullah, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kull la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Ya Allah, jangan biarkan diriku sendiri sekejap mata pun. Ya Allah, ya, perbaiki semua urusanku ya Allah. Ya Allah, gak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Coba kembali kepada Allah. Doanya orang sedih. Ketika sedih, ya. Kemudian pagi petang juga baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jabani wa wada'ani wa ghalabatir rijal. Ya Allah, jauhkan aku dari rasa sedih, gundah gulana. Baca doa ini. Karena zikir itu sifatnya dingin, mendinginkan jiwa. Kemudian kebiasaan Nabi kalau sedih juga demikian. Ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan salat. Hati ini tenang kalau kita salat. Itu terapi-terapi perlu Anda lakukan. Juga Anda banyak makan apa? Labu kuning. Labu kuning sifatnya dingin. Bukan hanya psikosomatik. Orang autis, anak autis, dan orang epilepsi pakai labu kuning untuk menjinakkan panasnya di otak. Subhanallah. Ya, ini pengobatan Arab klasik. Disebutkan dalam satu kitab yang dikarang pada tahun 600 Hijriah. Kitab yang berisi bait syair. 7.700 bait syair disebutkan nama penyakit obatnya, termasuk obatnya ya seperti kita sebutkan barusan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Syukur Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Riri, Assalamualaikum Pak Ustaz. Izin bertanya, manakah yang lebih baik antara puasa Senin Kamis ataukah puasa Ayyamul Bid? Ustaz, syukran. Nah, kalau mau tanya lebih baik, semuanya baik semua. Ya. Punya keutamaan masing-masing. Contohnya, mana yang lebih baik, fasdu atau bekam? Contoh. Memang bekam masuk dalam jajaran pengobatan tiba nabawi sunnah. Fasdu yang benar nggak masuk sunnah. Tapi dua-duanya punya keutamaan. Bekam dilakukan pada musim panas cocok. Musim dingin nggak direkomendasi. Kenapa? Karena pembuluh darah kapiler menyempit. Sehingga ketika dibekam, darah keluarnya dikit. Ketika musim dingin, gunakan fasdu. Karena pembuluh darah, ya dia tetap masih oke. Nggak seperti pembuluh darah kapiler. Contoh, semua punya keutamaan. Ya, Ayyamul Bid punya keutamaan, Senin Kemis punya keutamaan. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilakukan kedua-duanya. Ya, bukan berarti Anda mencari keutamaan, ditinggalkan Ayyamul Bid-nya. Puasa Senin Kemis saja. Enggak. Dan Anda boleh menggabung bahkan Senin Kemis diniatkan juga puasa Ayyamul Bid. Enggak mengapa. Ya, enggak mengapa. Puasa Ayyamul Bid sebenarnya ada tata cara yang lainnya. 13, 14, 15 kalau Anda mampu. Kalau nggak mampu, kapanpun saja silahkan. Yang penting niat puasa Ayyamul Bid. Misalkan puasa Senin Kemis diniatkan 2 hari ini Ayyamul Bid 1 dan 2. Senin lagi Ayyamul Bid ketiga. Nggak mengapa. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jika
dua amalan ibadah derajatnya sama, sunnah sama-sama sunnah, maka boleh digabungkan. Wajib dengan wajib boleh digabungkan. Contoh, mandi janabah di pagi hari Jumat. Ya, setelah suami istri hubungan misalkan contoh, ya, dia wajib. Ya, mandi hari Jumat bagi laki-laki wajib, mandi janabah dia juga wajib. Maka dia bisa menggabungkan dua niat dengan satu amalan. Dan contoh pada puasa juga demikian. Ya, dua niat. Niat puasa Ayyamul Bid, niat puasa Senin Kemis dengan satu amalan pada puasa hari Senin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berarti tidak usah 13, 14, 15 Ustaz ya, kalau untuk Ayyamul Bid Ustaz. Kalau dia berat atau nggak mampu, ya, karena puasa berturut-turut berat bagi dia terkait dengan pekerjaan dia, ya, dia nggak mampu, nggak apa-apa, ya, digabungkan dengan Senin dan Kamis. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah. Dari Bapak Hasan, makanan minuman udara dalam lambung harus imbang. Bisa tolong kasih contoh serta cara, baik jarak makanan dan minumannya. Porsinya apakah mesti sama, misalkan makanan 50 gram, minuman 50 cc, atau seperti apa Ustaz? Nah, ad-din yusr, agama itu mudah. Juga masalah makanan juga mudah. Nggak perlu kita memperberat diri kita dengan harus menghitung gram-gram, ya. Nanti hidup sekali dibikin susah nanti. Seperti juga orang obesitas, orang gemuk. Kalau ditulis di dinding, Anda satu hari harus makan kalori sekian, ya lemak sekian, protein sekian. Hidup sekali dibikin susah, hidup sekali bikin senang, bikin tenang, sibuk dengan ibadah, sehat walafiat. Cukup Anda pola makan panas dingin. Anda nggak usah makanan panas dingin berapa gram, nggak usah. Yang penting imbang saja. Tahu imbang gimana? Samakan saja. Misalkan kurma 3 biji, timun 1 biji, contoh. Ya. Atau kurma 3 biji, timun setengah biji. Tidak mengapa. Nah, tanpa kita harus memperhatikan persis dosisnya. Kemudian sebagaimana dalam hadis, ya, bahwasanya perut anak Adam itu, ya, tergantung dari makanannya memang. Ya, jika dia, dan sebenarnya kita makan cukup apa? Cukup sampai bikin tulang punggung kita berdiri. Sudah cukup. Tapi kalau nggak mampu, terpaksa pengen nambah lagi, maka maksimalnya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk udara. Dan ini disebutkan di lambung. Ya, di lambung. Makanya Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Ya. Adapun ada hadis berhentilah makan sebelum kenyang, itu hadisnya lemah. Gak bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Intinya makan sedang-sedang lah. Jangan terlalu kenyang. Nah, kenyang boleh, cuma jangan jadikan rutinitas. Kenyang boleh, tapi cukup kenyang dalam batas optimal. Jangan maksimal terus-menerus. Nah, kenyang sampai puas, sudah cukup. Jangan berlebihan. Nah, lihat orang yang makan terlalu kenyang, rata-rata sesek. Kenapa sesek? Karena lambung dia menekan diafragma. Diafragma dia menekan ruang gerak paru-paru jadi sempit. Sehingga sesek. Ya, makanya itu udah kebiasaan yang benar. Habis Anda makan, jangan menjadikan kebiasaan harus nunggu kenyang terus. Kalaupun kenyang, batas kenyangnya dengan kenyang yang maksimal. Ya. Kemudian selesai makan, jangan langsung minum. Atau sambil makan, jangan sambil minum. Ini kebiasaan salah. Nah, kenapa? Karena lambung sedang menghancurkan makanan dengan Pepsi dan HCl-nya. Kalau Anda minum, makanan belum hancur langsung didorong ke usus. Sehingga pintu usus atau sphincter pylorinya jadi rusak. Ya, oleh karena itu apa? Latih sejak sekarang. Habis makan, jangan langsung minum. Sambil makan, jangan sambil minum. Ya, kasih jarak. Antara makan minum setengah jam, 1 jam berikutnya. Pak, aku belum keluar ya. Halo Pak. Nah, Pak. Baik, fadhal. Kita lanjut Ustaz ya, ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Masih ada sekitar 10 menit Ustaz untuk tanya jawab. Fadhal. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Jamhir. Mohon penjelasannya Ustaz tentang puasa Ramadan dan pemberian vaksin. Mungkin asalnya bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Sebenarnya masalah vaksin kembali kepada individu masing-masing. Ya. Masalah vaksin kembali kepada individu masing-masing. Semua makanan aja belum tentu cocok untuk kita.
Semua obat saja belum tentu cocok untuk kita. Ada seseorang katakan sakit mah. Ya, sakit mah dikasih satu obat, belum cocok obat ini untuk semua pasien sakit mah. Karena mah itu ada yang sifatnya dingin, ada yang sifatnya panas. Ya. Seperti contoh pernah ada teman kita ya sakit mah banyak konsumsi timun. Ternyata tambah mual, tambah sakit. Kenapa? Karena lambung dia sudah dingin, dikasih timun. Ternyata dia lebih nyaman sakit mah ternyata minum wedang jahe. Karena wedang jahe panas, lambung dia dingin, sangat cocok sekali. Ini masalah ringan, ya. Begitu pula pada kasus vaksin, ya. Vaksin kita lihat sifatnya panas atau dingin, ya. Kalau dari teori yang kedokteran klasik, lihat pada orangnya. Ada orang setelah divaksin ternyata tambah sakit, berarti dia nggak cocok. Reaksinya manusia beda-beda. Nah, makanya sebenarnya apa paling enak, ya. Anda jaga tubuh Anda dengan pola makan, itu saja. Kalau Anda sehat walafiat, nggak ada hidung lembab, udah nyaman tubuhnya, alhamdulillah. Sekarang seperti kita katakan hampir mustahil, semua orang di muka bumi divaksin semua. Ya, semua manusia di muka bumi divaksin semua. Sekali lagi, itu kembali kepada keyakinan Anda masing-masing. Alhamdulillah pemerintah juga menyebutkan vaksin ini halal, ya, nggak ada unsur haramnya. Maka bagi yang ingin vaksin ya kembali, ya, dan saya harapkan tidak dipaksakan kepada seseorang tertentu. Kembali kepada individu masing-masing. Itu paling enak, jalan tengah. Yang pengen vaksin silahkan. Yang pengen mengambil sebab dengan cara yang lain silahkan. Itu paling enak dan lebih adil dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Dari Ibu Ririn Herawati. Pak Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui lambung kita panas atau dingin? Syukran, Ustadz. Nah, bagaimana cara mengetahui lambung Anda panas atau dingin? Kalau Anda suka makan makanan yang panas, berarti lambung Anda dingin. Kalau Anda suka makan makanan yang dingin, berarti lambung Anda panas. Itu contoh. Kalau Anda suka makan pedas-pedas, berarti lambung Anda dingin. Kebalikannya. Itu. Nah, berarti obatnya Anda lihat. Ya. Kalau Anda suka panas-panas, berarti lambung Anda dingin. Berarti wedang jahe untuk lambung dingin cocok. Yang hangat-hangat cocok. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lambung panas, ya, kasih yang dingin-dingin. Bisa semangka, bisa temulawak, bisa timun. Nah, simpel sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustadz, dari Bapak Abed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bila setiap udara dingin, hidung seperti pilek. Jadi hidungnya seperti pilek, Ustadz, dan bersin seperti alergi. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Nah, sering ya, ketika pagi hari mau wudhu, bangun tidur, ya, hidung sering pilek. Berarti sebenarnya ada pada tubuh Anda kelembapan. Kelembapan pada tubuh Anda. Solusinya gimana? Perbaiki pola makan Anda. Satu. Kedua, usahakan olahraga. Khawatir ada stagnasi peredaran darah di dalam tubuh Anda. Ya, sering pilek, kadang mimisan, kadang gusi-gusi berdarah. Berarti itu ciri-ciri diantaranya ada peredaran darah yang nggak lancar. Usahakan jogging. Ya. Jogging itu penting untuk melancarkan peredaran darah, juga melancarkan pencernaan. Ya. Kemudian pola makan diperbaiki. Pola makan gimana? Yang kita sebutkan tadi. Usahakan makan panas dingin, jauhi pantangan, kemudian adab makan yang benar, kemudian apa tadi yang berikutnya? Adab makan, kemudian jam-jam makan yang benar. Jam-jam makan ada di dalam buku kami. Silahkan Anda bisa cek dalam buku kami. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan materi dan ilmunya pada kesempatan kali ini. Dan bagi para jamaah mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana sih Pak Ustadz cara mendapatkan buku yang dikarang oleh Ustadz. Jadi tadi ada beberapa penanya Ustadz yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan buku tersebut. Jadi berikut ini adalah buku dari Ustadz. Nanti untuk pemesanannya mungkin bisa di CP begitu ke nomor yang akan kami kirim di kolom chat. Nah, bisa kepada admin kami bisa ya. Nah, bisa mungkin bisa ditulis 0813
1103-8766. Saya ulang, 0813-1103-8766. Nah, barakallahu fiik. Nah, betul. Betul Ustaz ya. Nah, syukran jazakallahu khairan. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita telah sampai di akhir acara. Namun sebelum acara ini kita akhiri, mungkin mohon berkenan kepada Al Ustadz untuk berkenan memimpin doa Ustadz di akhir acara ini Ustadz. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal ghala wal fitan ma dhaharu minha wa ma batan. Allahumma shfi mardana wa marda muslimin. Ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah, angkatlah wabah ini ya Allah, angkatlah fitnah-fitnah yang ada di antara kami ya Allah, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami ya Allah, orang-orang yang sakit di antara kaum muslimin ya Rabbal Alamin. Allahumma asli umurana wa umura wilayatana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, perbaikilah semua perkara kami. Perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ya Rabbal Alamin. Allahumma hdihim waffiq wulata umurina. Berilah petunjuk kepada pemimpin kami ya Rabbal Alamin, dan berilah mereka taufik ya Rabbal Alamin di atas al-haq. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi jika ada keterbatasan ilmu saya, ya, dan jika ada benarnya dari Allah semata. Itu saja insyaallah. Akhi Gilang. Nah, terima kasih kepada Al Ustadz, kepada para jamaah sekalian yang telah secara saksama mendengarkan materi kajian kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada kesempatan kali ini. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdurrahman Dhani LC yang telah menyampaikan tausiahnya. Tadi Ustadz menjelaskan, jadilah obat sebagai makananmu dan jadikanlah makananmu sebagai obat. Jadilah obat sebagai makananmu dan jadikanlah makananmu sebagai obat. Masya Allah, para hadirin sekalian, ini bisa jadi salah satu untuk pedoman hidup kita biar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, ada statement sedikit dari Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, Ibu Herliati MTPXT, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Masya Allah, terima kasih sekali. Saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada Al Ustadz Abdurrahman Dhani LC atas waktunya yang sangat sibuk sebetulnya, tetapi masih meluangkan waktu hadir untuk kami. Yang mana materi yang disampaikan sangat-sangat bermanfaat, insya Allah, dan mudah-mudahan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin semua dapat menerapkan dan memiliki pola hidup, pola makan yang lebih sehat dengan menerapkan pola makan panas dingin tadi yang disampaikan Al Ustadz gitu ya. Dan barangkali para hadirin untuk lebih memahami lagi bisa beli bukunya Ustadz. Itu saja Ustadz, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, dimohon untuk mengisi link presensi yang telah kami sediakan di kolom komentar atau kolom chat. Diingatkan kembali untuk mengisi terlebih dahulu link presensi yang telah kami sediakan di kolom komentar atau kolom chat. Terima kasih. Ini susah masuk. Baik, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, sambil mengisi link presensi, mari sama-sama kita memasuki acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Dimohon untuk Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian untuk menyalakan videonya agar terlihat jelas ketika didokumentasikan. Sesi foto bersama ini akan dipandu oleh saudara saya. Saudara Renggo, apakah sudah siap? Siap. Baik, kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan videonya karena ada 3 slide, jadi siap-siap untuk senyum selalu ya, berikan senyum terbaik untuk hari ini. Ya baik, kita mulai dari slide pertama. Silakan. Senyumnya di sini saja, jangan sampai keluar. 1, 2, 3. Ya. Untuk slide kedua. Slide ketilu. 1, 3, 2, 3. Oke. Terus slide ketiga.
Harus Satu. lepas masker, harus lepas masker biar kelihatan berarti. Oke. Baik, terima kasih. Kami kembalikan. Baik, jazakumullah kepada rekan-rekan yang telah memandu foto bersama ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah benih sedekah bagimu. Baik, pada hadirin sekalian, tadi tidak terasa kita sudah sedekah ya. Gimana Rasulullah SAW bersabda? Masya Allah. Baik, para hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sudah bersama-sama melewati acara demi acara dan kini tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Maka dari itu, karena kita membuka acara dengan hal yang baik, mari sama-sama kita tutup acara ini dengan hal yang baik pula dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian yang telah antusias mengikuti acara dari awal hingga akhir pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar, kita catat, dan kita pahami pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Abdurrahman Fauzi, mewakili rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri, dan mohon maaf jika ada salah ucap, salah sikap, dan banyak khilaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdurrahman dan Elsi. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bu. Terima kasih Ustaz. Suatu saat kita undang lagi ya Ustadz. Insyaallah, biidznillah. Punten, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu yang tadi memenangkan hadiah yang beruntung mendapat buku, bisa menghubungi kami panitia di Siapa aja Pak nomor. Dodi? Ada Bu Fauzia, ada Bu Muboroka, ada Pak Yoga Permana, Dinda Kairunisa, dan Riri. Silakan menghubungi CP yaitu 0852 166 88 207. Terima kasih. Bu Nenek nggak nanya sih. Bu Nenek sih punya nyatet. Iya. Makasih Bu Pak hadiahnya. Iya, ada di sini. Bisa langsung diambil Bu. Pertanyaan luar biasa dari Bu Zia dan kelihatan nggak? Nggak kelihatan sih Bu. Halo. Ya, Bu. Kalau beli bisa diorganisir kayak gitu ya bukunya Bisa, itu. Bu. Supaya Bu. gitu siapa? Bisa. Ya. Jadi saya bisa ke siapa ya? Kalau bisa diorganisir gitu jadi biar satu. Setuju, saya juga mau ikut itu. Ya, saya mau. Bisa nanti ke Bu Yeti aja Bu. Oke, kalau gitu. Ya. Organisasi pembahasan buku. Siap. Aku tinggal serahin gila. Ini siapa? Selamat pada Gilang ya, bilang Lauman ini saya nggak nyangka ini sudah besar saya kira. Ingatan saya masih kecil ya. Alhamdulillah. Iya, udah dewasa. Absen nggak masuk ya? Sudah absen Pak Agus? Nggak masuk? Nggak Masa bisa? Pak? Iya. Aku share di struktural ya Pak? Bisa masuk kok Pak Agus, saya sudah. Nih Pak, di Jumat Barokah Pak? Dulu bisa Bu? Bisa, alhamdulillah iya. bisa. Absen. Ya ada ini. Biarin kan dapat omong. Ibu-ibu ini mau puasa. Oh iya, maaf ya. Ya Ibu Bapak, mohon maaf lahir batin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa dengan sesempurna mungkin. Amin. Jadi berkah ya Bu. Amin. Ayo makan panas dingin loh. Enak air jahe tadi ya. Minuman saya kesebut-sebut ya jahe ya. Ya Bu. Panas dingin Bu, bakso sama es jeruk. Cocok Bu Neneng itu air jahenya itu loh. Iya. Kalau Bu Nani itu labunya itu cocok loh, labu kuning. Kan labu kuning. Kalau labu kuning yang di kola, gue Iya. Korma. Ayo beli korma sekarang, ayo. Ya. Ada yang jualan nggak ya? Jamfir mau jualan? Banyak Bu, yang banyak jualan.
Malah hemat inersi, hemat budget ini. Kak Jamil nikah Ini Indonesia nggak ada diundang yang loh. jualan, Kak Jamil. jualan ayam tapi Ayam kampung kan sehat ayamnya nih. bikin lemes di badan. Ayam itu panas. Panas. Lawannya nanti makan sayur. Ada yang jualan Ayam bandeng. kampung Bu Nani sama sayur dan lalapnya. Ada yang jualan bandeng loh. Bandeng panas sama dingin. Bandeng tuh panas kan protein. Jadi temennya salad. Temennya timun, Iya apa timun, semangka. benar timun. Baik, Kalau Bapak nggak Ibu dan para bandeng. hadirin sekalian, jikalau ada yang ingin jikalau ada yang ingin keluar dipersilakan. Iya. Belum pengen keluar ini Pak Fauzi. Coba jika ada yang ingin keluar, kalau ada yang masih ingin betah nggak apa-apa. Kita silaturahmi di sini. Ya. Ya mak lahir batin ya Bapak Ibu. Ya, makasih Ya, ya, sama-sama. mak lahir batin. Sama-sama Bu Er. Insya Allah berkah ya puasa kita nanti. Amin. Pada sehat semua ya. Iya Bu. Neneng udah sehat ya. Ya. Udah sehat Bu Nani. Alhamdulillah. Udah bisa puasa. Ya Allah, selamat Bang. Bagus, sehat bagus. Alhamdulillah. Cuma nggak bisa divaksin nih Pak. Nggak bisa divaksin. Iya. Tepuk Hati-hati tangan Pak tadi Jamil. bagus. Pak Jamil juga hati-hati itu kalau punya diabetes Pak. Nggak boleh di atas 200 pada saat mau divaksin. Ya, di atas 200. Jangan, nggak boleh. Harus di bawah 200. Harus Iya diturunin kalau dulu ya. diabetes nggak Iya. boleh ya. Kalau di atas 200 dia pasti nolak. Insulin dulu Pak. Sendiri kalau berani. Diinsulin dulu Pak. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian, kami Atasnya mohon pamit undur diri ya. 185 bagus. Kami izin Iya. dulu. Terima kasih untuk para hadirin sekalian sudah antusias mengikuti acara pada hari ini. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.